warahmatullahi wabarakatuh, Bu Galuh. Ya Bu. Ya, Bu Galuh, gimana kabarnya Bu Galuh? Alhamdulillah, sehat Bu Erlin. Alhamdulillah, ya Bu Galuh. Ini kan rencana saya itu kan mau mengadakan untuk kegiatan yang supervisi ya Bu ya. Sebelum ini kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Nah setelah itu nanti saya kan mau ikut dalam bimbingan klasikal ya Bu ya di kelas nantinya. Mungkin saya tuh ingin menggali terlebih dahulu Ibu terkait Bu Galuh nantinya pra-observasi itu bagaimana. Sebelumnya yang pertama ya Bu Galuh, izin bertanya ya Bu Galuh ya. Mungkin nanti saat observasi ya Bu ya, nantinya mungkin di sini tujuan pembelajaran Bu Galuh yang akan disampaikan di kelas itu apa ya? Oke, baik, terima kasih Bu Erlin. Jadi insya Allah nanti saya mau memberikan layanan bimbingan klasikal itu tentang bakat dan minat. Jadi pengertian bakat dan minat itu apa, perbedaannya juga apa, karena anak-anak seringkali masih tertukar gitu satu sama lain. Terus yang paling penting itu kaitan antara bakat dan minat dengan rencana mereka untuk memilih jurusan di perguruan tinggi yang kalau untuk kelas 10 ya Bu, nanti kan di kelas 11 akan ada pemilihan paket kelas tuh. Nah, jadi berkaitan antara bakat minat, terus nanti untuk menentukan jurusan perguruan tinggi dan jangka pendeknya menentukan kelas paketannya untuk kelas 11 ini nanti. Baik, Bu Galuh. Berarti nanti awalnya itu terkait bakat minat, nanti tujuannya untuk menentukan kelas ya Bu. Kemudian nantinya kelas paket di kelas 11 nanti ya Bu Galuh. Ini kan Bu Galuh mengambil di kelas 10 ya saat ini ya Bu ya. Ya, baik Bu Galuh. Kemudian Bu Galuh nantinya saat observasi area pengembangan yang ingin dicapai Bu Galuh dalam pembelajaran apa? Area pengembangan itu maksudnya dia sampai pada tahap pemahaman kah atau gitu ya? Pemahaman iya, karena nanti anak-anak akan diminta untuk mengetahui, harapannya mereka benar-benar sampai mengetahui dan memahami perbedaan bakat minat itu apa. Kemudian juga sampai pada level harapannya bisa menerapkan ya Bu ya. Setelah mereka tahu bakatnya apa, minatnya apa, terus mereka tahu bagaimana mengkombinasikan bakat sama minat mereka dalam memilih kelas paketan dan jurusan kuliah kelak. Maaf sekali nantinya ya Bu Galuh yang mau disampaikan. Kemudian Bu Galuh ini terakhir ya Bu ya, nanti sebelum kita ke kelas terkait strategi apa yang akan Ibu persiapkan nantinya Ibu untuk siswa. Jadi kan nanti itu saya masuk kira-kira di jam setelah istirahat Bu. Jadi kemungkinan besar akan anak-anak mungkin akan masih riuh rendah gitu ya dengan apa namanya, maksudnya pengkondisian kelasnya. Jadi strategi saya pengkondisian kelas dulu sih seperti biasa gitu. Kemudian juga saya mau bertanya mengabsen ya. Pada saat mengabsen itu saya sembari bertanya tentang kalimat motivasi versi mereka sendiri. Tujuannya supaya ya bisa saling inspirasi sih anak satu anak dengan yang lain gitu sih. Dan terus sama penyampaian materinya ya biasa lewat PowerPoint, ceramah, dan terakhir ada tanya jawab. Baik Bu Galuh ya, terima kasih ya Bu Galuh ya. Ini mungkin para observasi ya Bu ya yang mungkin nanti disampaikan Bu Galuh nantinya akan saya amati ya Bu Galuh ya di dalam kelas saat observasi nanti. Terima kasih Bu Galuh. Nanti setelah ini kita bisa ke kelas ya Bu Galuh ya. Terima kasih Bu Galuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bisa istirahat, mana suaranya bisa makan banyak kan? Aku nggak jajan Bu. Dulu cis dulu. Baik. Nah, hari ini seharusnya belajar siapa? Vicky.
Ya, jadi Ibu Galuh hari ini mohon izin sama Bu Tuti untuk masuk kelas kalian, memantapkan kembali terkait dengan nanti insya Allah setelah PTS ya, setelah PTS 2 juga nanti Anda akan ada pemilihan angket. Ibu mau memantapkan lagi aja hal-hal yang mau Ibu sampaikan ke kalian. Nah, di ruangan ini Bu Galuh dibersamai sama Bu Erlin. Beliau adalah guru BK kelas 11 ya Kak ya, sekaligus sebagai supervisi pada siang hari ini bagi menjelaskan. Oke, nah Ibu mau menyapa dulu nih kalian satu-satu ya. Jadi nomor yang pertama gini. Nanti ketika Ibu panggil namanya, sebutkan satu moto atau apa ya, kalimat berkesan buat kalian ya. Moto, tau kan moto? Moto itu bukan micin ya, tapi kalimat yang menyemangat kalian. Oke, kita siapin ya satu-satu ya. Yang pertama, Alia Safir Pak, angkat tangan, hadir dan say your motto. Akira bisa dengar kan? Akira bisa dengar kan? Bisa dengar kan? Apa motonya? Makanya jangan ngomong ya. Nah, karena Ibu ingin kalian bisa menginspirasi satu dengan yang lainnya, maka dengarkan moto dari teman-teman lainnya. Insya Allah itu bisa saling menginspirasi kalian. Jadi dengarkan, iya. Ini masih ngobrol aja nih, siapa namanya? Oke, ulang kalian. Hadir siapa? Kalau misal ada rencana A yang masih gagal, masih ada usaha B sampai Z. Oke, kedengeran ya? Kalau ada rencana A yang gagal, pasti masih ada rencana B sampai Z. Good. Next, Alif Bintang. Alif, silakan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Next, Alia Salma. Apa? Kenapa? Sedikit bicara. Sedikit bicara banyak gibah. Bicara banyak bekerja. Sedikit bicara banyak bekerja. Jawaban. Kamu dengar nggak apa yang disampaikan Alia? Sekarang apa ya? Next, Ananta Farezi Antam. Bekerja keraslah sampai kita bisa membahagiakan kedua orang tua. Luar biasa. Nanti Aulia, ya Aul, gimana? Berang-berang. Enggak bisa di sini. Pasti sebenarnya udah ada. Di sini fotonya berang-berang. Aku tahu. Tadi mencoba untuk ini melakukan pengalaman baru. Coba dengarkan. Gimana Aul? Ini yang salah itu. Berani mencoba untuk menjalankan pengalaman baru. Ayo hargai temannya. Penyemangat dari temannya bisa menginspirasi kalian juga. Diulangi, Aul. Mencoba untuk menjalankan pengalaman baru. Aska kedengeran nggak? Berang-berang kayaknya kamu foto kebaikan. Mendapatkan pengalaman yang baru, katanya Aul seperti itu. Oke. Next, Akila. Lebih cepat ya. Aku yang itu kan Ibu.
Apa nih? Aku ingin sukses bersama ibu. Karena apa yang dikenal orang lain belum tentu benar. Oke, good. Ternyata bisa jadi pujangga juga. Arkan. Halo, stop. Yuk, dengarkan. Teruslah berjuang tanpa henti sehingga Tuhan hingga Tuhan yang menghentikanmu. Bisa. Jangan lupa sholat. Luar biasa, masya Allah bisa. Jangan lupa main efek. Apakah Godi? Akila mendengarkan gak Akila? Oh iya kan aku. Sekali lagi diulang nanti dapat payung sekarang. Yuk. Apa? Ngomong apa? Yang cewek dengerin gak? Sekarang Apa ibu? kesuksesan dimulai sejak keputusan melalui keputusan untuk berubah. Mulai berubah pembohong. Kita masuk. Yuk. Oke. Aku hidup untuk membalas kedua orang tuaku. Delo, sekarang Delo. Ayo. Seksi. Oke, kesuksesan tidak akan lama jika Anda memperolehnya lewat jalan pintas, tapi harus lewat kerja keras, ya. Mendengar enggak? Jadilah orang baik karena suatu saat kamu akan diperlakukan dengan baik. Oke, baik. Get Belo, Getzo, yuk Getzo. Silakan Getzo apa? Belajar dari kesalahan untuk berkembang menjadi lebih baik karena orang tua berharap lebih kepada anak pertamanya. Oke, luar biasa. Ternyata bagus-bagus ya kalian yang buat kalimatnya ya. Habibi Kurnia, ya apa nih? Nyerah itu pilihan. Nyerah itu pilihan. Nyerah itu pilihan. Tak udah. Nyerah itu pilihan. Bagus. Nyerah itu bukan pilihan. Oh, nyerah itu bukan pilihan, tapi hanya opsional. Opsional itu tidak pilihan. Oke, Kaisha mana? Kaisha. Kalau kita nggak coba, ayo, kedengeran gak ini? Jawaban denger gak? Supaya bilang ayah. Ya, diulang. Ayah biar denger. Oke dong,
Jangan bosan. Oke, jangan bosan jadi orang baik dan kita semua menyiapkan sesuatu yang silakan. As long as belum mati, just do it. As long as belum mati, just do it. Baik, itu Maharani. Yuk, Rani. Berani. Tidak tahu. Tetap semangat walaupun banyak masalah. Oke, tetap semangat walaupun banyak masalah. Oke, udah. Tetap bos. Tetap jadi bos. Jika orang lain bisa, maka kamu juga bisa. Sudah. Yuk. Dari buaya tinggal diam. Kamu cuma yang melayang. Kamu yang dosa daripada Jokowi di Japan nih. Niko. Ya Niko. Fokuslah pada tujuan bukan kebaikan. Luar biasa. Oke, kesuksesan tidak akan kita lakukan dengan jalan kita sendiri. Oke, itu dia percaya diri dan aksi. Jadi sebelahnya aja nggak dengar loh, naik. At the end of the day, Apa Cia? Jika ada seorang Jika mencari satu orang jika kamu harus mencari satu orang untuk mengubah hidupmu, ya. Jika mencari satu orang Lihatlah di tatapan cermin, karena itu dirimu sendiri yang bisa mengubah, ya. Oke, sedikit, baikkan. Oke, berarti kalian harus tetap kembali. Yuk, hargai temannya, ya nak ya.
Next siapa nih? Miss Rehan. Gaje banget. Ya. Udah sampai. Wajada, wajada. Bara siapa? Luar biasa. Vina, Vina. Just be yourself and love yourself. Okay. Pulang sekolah rumahku. Aman. Sudah siap mendengarkan? Jadi sebagaimana yang tadi Bu Galuh sampaikan, siang hari ini Bu Galuh mau kembali review gitu ya materi yang pernah Bu Galuh sampaikan di awal semester 2 sih Ibu ya, untuk persiapan kalian dalam memilih kelas paketan. Kalau semester 2 atau pas Ibu bagikan hasil psikotes tuh nak ya. Nah, anak-anak, jika kalian mau memilih program studi untuk kuliah, setidaknya ada 3 hal utama yang Ibu sarankan untuk kalian consider atau kalian pertimbangkan. Yang pertama adalah pemahaman potensi diri. Pemahaman potensi diri itu meliputi bakat atau minat, cita-cita kalian aslinya seperti apa, kemudian juga sumber daya atau privilege-nya apa. Privilege-nya itu apa saja nanti Ibu jelaskan. Lalu yang kedua, kalian juga butuh mempertimbangkan kompetensi apa sih yang dibutuhkan ketika kalian ingin menekuni bidang itu. Terakhir, kalian juga perlu mempertimbangkan prospek kerja lulusan 5-10 tahun mendatang. Kan Anda tahu nggak tahun 2045 Indonesia tuh akan menghadapi apa? Indonesia emas. Berarti umur kalian pada saat itu berapa? Kalau Allah kasih umur panjang, umur kalian pada saat itu umur berapa? 30-an. 30-an artinya kalian harusnya sedang berada dalam apa? Dalam pencarian jodoh. Sedang dalam masa produktif yang sangat tinggi, atau dalam proses pencapaian puncak karirnya. Biasanya di umur 30 ke 40 ya, 30-40. Nah, oleh karena itu penting bagi Anda nanti untuk memikirkan kira-kira prospek kerja apa yang nanti ketika kalian lulus SMA, lulus kuliah dan 5 tahun ke depan pekerjaan itu masih eksis. Karena ada beberapa bidang pekerjaan yang katanya akan hilang, gitu ya. Nah, kita fokus ke tentang potensi diri dulu, tentang bakat sama minat. Nah,
dikasih dari sananya, inherited sifatnya, given, sudah dikasih sama Allah dari sananya, sehingga sometimes di sebagian banyak orang bakat itu cenderung terpendam, tidak bisa langsung terlihat langsung gitu ya, tapi cenderung terpendam. Dan cara menggalinya salah satunya bisa dengan kemarin ya, dengan hasil psikotes itu bisa salah satu cara untuk menjelaskan bakat kalian itu sebenarnya apa. Nah, lalu kaitannya apa ya? Bakat minat dengan pemilihan program studi. Anak-anak lalu merekomendasikan ketika anak-anak nanti pilih jurusan kuliah, itu pilihlah jurusan kuliah yang ada di klaster yang mana? Yang ada di kuadran yang mana nih? Yang blue, green, pink, or gray? Ya, sebisa mungkin pilihlah jurusan kuliah yang memang ada di area biru, di area dimana memang itu merupakan match, perpaduan antara bakat sama minat kalian. Nah, kemarin di hasil psikotes Ananda sudah mengetahui ya bakat kalian itu apa. Apakah lebih di bidang hitung-hitungan atau lebih di bidang bahasa gitu ya misalnya, lebih di bidang saintek atau lebih di bidang sosial. Kan kemarin sudah kita pelajari seperti itu sih. Nah, karena kenapa kita memilih yang di kuadran warna biru? Karena di kuadran warna biru itulah peluang sukses itu paling tinggi. Seperti itu. Kenapa kok bisa peluang suksesnya paling tinggi di kuadran warna biru? Coba Niko jelasin. Masih ada 5-10 menit ya sebelum gurunya datang, guru berikutnya datang. Niko, kenapa? Yang di kuadran biru ketika kita pilih jurusan di mana itu merupakan jurusan yang menjadi bakat minat kita, kok peluang suksesnya yang paling tinggi? Kenapa, Niko? Karena kita di situ. Karena apa? Karena kita di situ. Karena minat kita di situ. Iya, kenapa kok minat kita di situ membuat peluang suksesnya jadi tinggi? Ada kemauan. Jelasin lebih jauh, dielaborasi. Mulai dulu, gimana dulu? Oke. Ya, jadi kurang lebih benar ya. Ketika kita menekuni suatu bidang yang itu memang menjadi minat kita, menjadi ketika kita ada di bidang tersebut, kita suka dengan bidang itu. Kan sometimes kalau kita menekuni suatu bidang pasti ada kesulitannya. Nah, tapi kalau kita suka sama bidang tersebut, maka kita enjoy aja dalam menekuninya. Ketika menghadapi beberapa challenges, menghadapi beberapa tantangan, menghadapi beberapa kesulitan gitu ya, nah kita akan tetap memiliki kemauan atau tetap berupaya untuk menyelesaikan suatu kesulitan tersebut. Terus kalau misalnya bakat, kenapa sih pilih yang ada bakat di situ? Vina deh, gimana Vin? Menurut kamu, kenapa yang ada bakat di situ membuat peluang suksesnya lebih tinggi? Karena bakat itu misalnya kita asal bakat itu, saya kita nggak tekuni lagi, itu bakal jadi lebih besar dan bakal jadi kayak buat kita gampang untuk sukses. Nah, ya, oke. Sebenarnya kamu paham ya? Iya. Sebenarnya kamu paham, cuman mengelaborasi dalam pendapatnya. Jadi kalau misalnya kita menekuni bidang yang memang itu menjadi bakat kita, ibaratnya kayak gambar gitu ya. Kalau misalnya gambar, baru nih kurang bakat gambar, tapi Fayas. Tapi kalau Fayas itu baru kurang bakat gambar, tapi Fayas itu punya bakat gambar. Ketika kita diberikan pelajaran seni rupa gitu misalnya ya, kalau Bugalu mungkin harus berkali-kali, tapi kalau Fayas memang sudah bakat gambar, cuma sekali jelasin langsung bisa. Sehingga ketika kalian menekuni bidang yang memang itu menjadi bakat kalian akan lebih mudah untuk excel, akan lebih mudah untuk menjadi gitu ya Nan ya. Oke, berhubung waktunya udah habis, jadi Ananda nanti setelah PTS, Ananda kemungkinan besar akan diberikan angket pilihan. Ini kalau kelas 10D ini suka main-main masih kayak anak SMP ya. Itu kalian sudah siap untuk SMA, sudah siap kuliah, atau masih suka main-main sih sebenarnya?
Kita suka main. Si Habibie nih. Suka main-main. Ibu prihatin deh sebenarnya. Attitude belajarnya kok belum kelihatan ya. Ketika ada guru menjelaskan masih megang HP, sibuk sendiri, padahal ada waktu istirahatnya masing-masing. Sebenarnya sesuatu yang penting loh buat kalian, buat masa depan. Nanti giliran udah dikasih angket masih nanya lagi, padahal udah dijelasin. Itu namanya redundant dan sangat wasting time sebenarnya. Ya, tolong kalian punya attitude yang baik saat belajar. Waktunya main ya main, waktunya belajar ya belajar. Gitu. Habibie sama jawaban dari tadi bercanda aja. Gak cuma sama Bu Galuh, tapi sama guru yang lainnya, ya. Karena belajar itu sangat menentukan hasil belajar juga. Oke, jadi Bu Galuh ingin menyampaikan lagi, menekankan lagi, nanti setelah angket pilihan itu dikeluarkan oleh kurikulum, Ananda silakan merenungi dengan baik. Karena pilihan kalian berkonsekuensi panjang. Harus berkaitan antara pilihan paketan dengan jurusan yang hendak kalian target saat di perguruan tinggi nanti, dan berkaitan erat juga sama pekerjaan yang hendak kalian tekuni 5, 10, bahkan sampai 20 tahun mendatang. Paham ya? Kenapa ini sangat penting? Karena sangat berkonsekuensi panjang buat hidup kalian. Karena bukan cuma hidup kalian yang berkaitan, tapi hidup orang tua kalian. Kalau kalian punya adik, yang harus kalian tahu hidup keluarga besar kalian seperti itu. Oleh karena itu sesuatu yang bukan main-main. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa nanti disampaikan lewat WA atau bisa konsul lebih lanjut ya. Terakhir, tolong Ananda mengisi ini. Silakan. Sekarang waktunya pakai gadget. Sekarang boleh pakai gadget. Silakan dipakai. Ketik di Google bit.ly formulir refleksi. Oke. Habis ini pelajaran kita. Oke, di situ Ananda ada nama kelas ya. Kemudian ada rencana jurusan kuliah. Nah, rencana jurusan kuliah boleh lebih dari 1 ya. Boleh 3. Dan Ibu mensyaratkan rencana jurusan kuliah itu apa, alasannya juga ditulis. Rencana jurusan kuliahnya misalnya akuntansi, kenapa pengen ambil jurusan itu. Dari angket ini akan menjadi salah satu pertimbangan Bu Galuh nanti saat mengelompokkan di kelas paketan kalian. Benar? Boleh lebih dari 1. Boleh 3 Coba minta antar atau ya, boleh. Misalnya mau ke Akpol, boleh. Silakan. Alasannya apa? Boleh ditulis sesuai dengan impian kalian, ya nak ya. Target di UI selama 3 tahun di UI, kalian punya targetan apa? Misal pengen masuk eligible saat kelas 12 nanti, pengen bisa lulus SNBP, itu target di UI kan. Boleh jangka pendek, boleh jangka menengah, boleh jangka panjang. Tapi mungkin target di UI ya selama 3 tahun jangka pendek lah maksudnya ya. Selama kalian sekolah di UI 3 tahun, kalian punya target apa? Pengen ikut 5 lomba nasional misalnya, itu termasuk target di UI. Jadi angket ini bukan angket main-main. Bu Galuh nggak punya waktu buat nerima yang main-main. Jadi Ananda mengisinya harus serius. Untuk rencana jurusan kuliah itu akan menjadi salah satu landasan Bu Galuh dalam mengelompokkan kelas paketannya nanti. Ya, sehingga alasannya juga harus yang rasional. Apa alasannya kalian memilih jurusan tertentu? Pengen Akpol, pengen Akmil, kenapa? Pengen masuk teknik sipil, kenapa? Dan target
targetan di MUHI itu juga silahkan diisi dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya ada event lomba, terus ibu lihat kalian memasukkan pengen ikut lomba ini di dalam rencana target itu, mungkin Bu Galuh bisa jadi merekomendasikan kalian untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi intinya itu basis data yang sangat berharga bagi Bu Galuh. Gimana Kak? Boleh isi saya? Boleh. Rencana kuliah itu boleh lebih dari satu ya Nak ya? Yang pertama, SNBT prestasi itu rapor. Kalau gambarnya bedanya SNBT, T itu tes. Jadi kalau yang P itu selain tes. Karena yang itu perguruan tinggi negeri. Ada pertanyaan lagi? Terus setelah menulis rencana target ya selama di MUHI, nanti ada kalian akan di-refer ke sebuah skala, itu juga silakan diisi dengan benar. Skalanya itu bagian dari PPK-nya Bu Galuh. Jadi insya Allah akan Bu Galuh olah dan akan Bu Galuh jadikan penelitian. Gimana kan? Saya juga di spasi atau Boleh di spasi, boleh di apa tuh namanya? Dikasih enter ya, di enter itu juga boleh. Bisa nggak di enter? Enter tidak bisa. Di spasi aja. Nah, di spasi aja nggak apa-apa. Atau misalnya 1 titik gitu. Apa? Terus nanti setelah selesai 2 titik gitu nah. Yang Putri ada yang mau bertanya? Kita belum ada gimana? Mungkin Nggak tahu. harus sekarang, ntar lupa kalian. Harus sekarang. Ya dibuat sekarang 5 menit cukup lah. Dipikirkan. Nggak tahu. Kalau Paling nggak targetnya lulus MUHI dengan sukses. apa target-target yang kami miliki? Nah, kan aku belum memiliki target apa. Misalnya Vina ikut seleksi paskib misalnya, terus pengen keterima sebagai paskibraka nasional, itu kan bagian dari target. Oh ya, oke. Itu nggak harus akademik ya Nak, non akademik boleh. Terus misalnya jago main band, pengen perform band di event nasional misalnya bersama teman-teman band MUHI, jadi boleh akademik, boleh non akademik ya Nak ya. Yang suka nulis buku misalnya pengen menghasilkan karya buku, itu boleh banget, boleh banget. Terus yang nggak boleh itu nanti Ibu Galuh malah ngajarin. Pengen dapetin si doi itu nggak boleh, nggak usah ditulis ya. Tidak perlu ditulis. Itu target yang incognito, target yang blacklist. Oke, itu ya Kak ya. Ada pertanyaan? Mumpung Bu Galuh masih di sini. Oke, sudah ya. Jadi sembari Anda mengisi, nanti setelah mengisi bisa mengerjakan tugas dari Pak Rosyid. Fadil kita. Kalau paket gitu, nanti kelas itu jadi nggak nyampe IPS gitu. Teknisnya belum tahu. Jadi apakah kalian nanti misalnya dari 10D terus 11D, jadi langsung ke yang jelas kelas 11 itu pasti akan di rolling. Kemudian maksudnya Ibu misalnya tetap ada kelas 11 ABCD, terus ketika kelas paketan kalian moving class itu, atau sudah langsung di klaster kelas 10A berarti yang pilih paketan A. Nah itu sampai sekarang baru belum dapat informasi validnya. Jadi karena banyak hal ya Nak yang berkaitan dengan pemilihan langsung. Ada lagi yang bertanyain? Gak ada ya? Oke, baik. Ibu rasa cukup untuk sesi bimbingan klasika pada siang hari ini. Pak Yas bisa ngasih sedikit konklusi tadi apa yang Bu Galuh sampaikan tentang bakat sama minat? Kita merasa
sampel ini Bu Galuh anggap kalian paham dengan sedikit materi yang Bu Galuh sampaikan. Jika ada yang hendak dikonsultasikan, silahkan ya, Anda semua bisa konsultasi sama Ibu. Dan jangan lupa, insya Allah besok Senin, apa nak? Senin PTS. Siapkan dengan baik ya nak. Mudah-mudahan kelas 10D ini nantinya bisa eligible SNBP semua. Nilai raportnya itu mumpung pelajarannya masih cenderung lebih gampang ya di kelas 10 bisa dioptimalkan untuk diraih sebagus mungkin. Begitu. Baik, terima kasih sekali lagi atas atensinya. Tolong sama guru-guru yang lain juga kalian punya etos belajar yang baik ya nak ya. Dan SMA udah harus bisa memilah-milah mana kapan harus main HP, kapan harus belajar, kapan harus fokus, kapan harus ngobrol. Sudah SMA, ingat sudah semakin dewasa. Gitu ya nak ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua ya nak ya. Senin loh. Oke. Oh. Iya iya. Ini aku ikutin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Galuh ya, kita bertemu kembali dengan Bu Galuh pada hari ini. Kita akan melakukan percakapan ya dari hasil pasca observasi prosesnya klasikal kemarin Bu Galuh. Terkait hal ini Bu Galuh, tujuan kita hari ini itu untuk mengevaluasi proses bimbingan klasikal yang telah Ibu laksanakan kemarin. Kemudian saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Mungkin langsung saja ya Bu ya, pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Galuh. Mungkin yang pertama Bu, bagaimana ini perasaan Bu Galuh setelah melakukan proses bimbingan klasikal kemarin? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Erlin. Jadi perasaan ya, ditanya perasaan itu berarti alhamdulillah saya senang bisa bertemu lagi dengan anak-anak bimbingan saya, khususnya di kelas 10D kemarin, dan juga senang bisa berbagi sedikit ilmu sama mereka yang mudah bisa bermanfaat. Kurang lebih gitu sih. Senang pastinya. Baik Bu Galuh. Kemudian Bu Galuh, dari proses bimbingan konseling kemarin ya Bu Galuh, hal apa yang sudah berlangsung dengan baik atau sesuai harapan itu, dan hal apa yang masih belum berlangsung baik yang harus mungkin ditingkatkan kembali? Jadi yang sudah berlangsung dengan baik ya, yang sudah berlangsung dengan baik itu materi yang hendak saya sampaikan itu sudah kira-kira ya 70% ya kemarin tercapai. Jadi kan saya menyampaikan tentang bakat dan minat dan kaitannya dengan rencana pemilihan studi mereka nanti di perguruan tinggi. Jadi saya kira-kira materi yang saya sampaikan sudah 70% itu kemarin. Nah, kemudian juga saya sudah sempat menyapa tanda kutip gitu ya Bu Ellen, yang menyapa anak-anak dengan berbagi. Saya waktu itu saya mengabsen anak-anak, terus supaya mereka nggak bosen kan di absen gitu sekedar cuma panggil nama. Kemarin saya absen dengan coba dong share kata-kata motivasi mereka masing-masing. Nah, terus kalau yang belum baik ada beberapa hal sih menurut saya. Yang pertama, jadi kelas kemarin itu kan ketika saya masuk kelas itu adalah setelah waktu istirahat. Yang memang pengkondisian kelasnya itu lebih butuh effort gitu dibandingkan ketika memang sudah KBM di jam sebelumnya. Nah, jadi pengkondisian kelas itu yang saya merasa agak cukup lama begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teknis juga. Sebenarnya saya mengalami kendala teknis Bu Erlin karena ya BK sendiri kan kalau di MUHI tidak diwajibkan masuk kelas gitu. Jadi ada kendala teknis ketika dari materi ke laptop dan sebagainya itu yang akhirnya mengurangi waktu jadi 10 menit lumayan ya, padahal cuma 10 menit seperti itu.
Terus selain pasti awal, kemudian teknis, terus tadi saya menyampaikan bahwa materi yang saya sampaikan baru 70%. Tadi karena ada pengkondisian yang cukup lama, dikurangi juga waktu teknis, akhirnya materi yang tersampaikan belum sepenuhnya. Jadi saya merasa hal-hal tadi sih yang istilahnya harus diperbaiki ke depan ya, gitu yang kurang. Baik, kalau ada 2 poin ya Bu, yang mungkin perlu ditingkatkan kembali ya Bu Galuh. Ya, kemudian Bu Galuh, dari proses bimbingan klasikal sendiri yang dilakukan, sejauh mana Ibu keberhasilan dalam pengembangan kompetensi tersebut Ibu? Pengembangan kompetensi saya apa anak? Bu Galuh. Pengembangan kompetensi saya ya. Sejauh mana? Saya rasa alhamdulillah sih, maksudnya saya merasa untuk kompetensi saya dalam pengkondisian kelas, kemudian juga dalam pemberian layanan bimbingan klasikal itu bisa terfasilitasi melalui layanan kemarin, seperti itu. Bisa lebih inilah itu, apa ya? Ya lebih ditingkatkan gitu, lebih meningkat. Nah, itu. Kemudian tadi kan memang sudah disampaikan di awal, tetapi secara real mungkin hambatan yang Ibu Galuh temui saat temui kemarin saat di kelas itu bagaimana hambatan? Ya, hambatan tadi meliputi hambatan yang pertama teknis, hambatan teknis ya Bu. Kemudian yang kedua hambatan dari segi mungkin apa istilahnya, dengan harus ke depan itu harus lebih memperhatikan ketika misalnya kita memperhatikan jam KBM ketika mau masuk. Artinya ketika saya mau memberikan layanan bimbingan klasikal saat sebelum istirahat sama setelah istirahat, atau bahkan yang setelah istirahat zuhur, itu mestinya ada penyesuaian materi seharusnya, karena pengkondisian, saya yakin pengkondisian siswa di beberapa 3 waktu berbeda tersebut akan berbeda. Itu sih mungkin Bu Erlin yang harus saya sesuaikan gitu. Karena saya kemarin lupa untuk memprediksi itu. Jadi saya cuma mempersiapkan materi yang saya pikir itu akan langsung bisa fokus gitu ya anak-anak tanpa ada pengkondisian yang terlalu lama gitu. Nah, akibatnya jadi materi-materi yang di akhir yang seharusnya bisa tersampaikan dan itu sebenarnya juga penting malah belum tersampaikan karena tadi waktunya banyak tersita di pengkondisian gitu. Nah, itu sih kalau menurut saya hambatan dari saya ya. Tapi di situ juga akhirnya ada refleksi juga ya Bu ya, walaupun materinya waktunya sedikit ya Bu ya. Iya, sempat sih waktu itu, sempat ada. Karena materi utama pengertian bakat dan minat itu sudah sempat tersampaikan. Kemudian ada saya butuh untuk mengetahui istilahnya setelah materi yang saya sampaikan apa sih yang kemudian mereka apa yang mereka tangkap gitu ya Bu ya, mereka tangkap terus lewat Google Form itu kan kemarin seperti itu. Baik, mungkin ini Bu yang terakhir Ibu, kira-kira kapan Ibu Galuh akan melaksanakan rencana Ibu untuk memperbaiki bimbingan klasikal ini? Ya, secepatnya sih berhubung pekan depan libur, insya Allah mungkin di pekan berikutnya ketika anak-anak sudah masuk, rencana memang mau melakukan bimbingan klasikal lagi, pemantapan lagi, terutama kaitannya dengan pemilihan kelas paketan ya Bu Erlin untuk kelas 11. Baik ya. Baik Ibu Galuh, terima kasih ya Bu Galuh ya. Semoga kedepannya proses layanan bimbingan klasikal ini Ibu diberikan kelancaran. Kemudian pastinya terima kasih ya Ibu Galuh atas waktunya. Semoga nanti rencananya ke depan lebih baik lagi. Amin. Sami-sami. Terima kasih Bu Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.